Selamat pagi rekan-rekan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Teruna. Disiapkan untuk duduk dan mengambil saat teduh. Rekan-rekan disiapkan untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari Kitab Bakti 12 Masuklah Semua Menghadap Tuhan bait 1 dan 2. Rekan-rekan, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena sampai pada hari ini Tuhan masih memberkati kami ya Tuhan, dan kami akan memulai ibadah PTK ini melalui online ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan menutup bungkus ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Rekan-rekan dipersilakan untuk duduk. Dan kita akan membacakan Mazmur dari Mazmur 56 ayat 2 sampai 14. Ayat yang tercetak keluar akan dibacakan oleh saya, dan ayat yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh rekan-rekan. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seterus-teruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Pada Allah aku percaya, aku tidak takut.
apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu. Mereka mengintip, mengamat-ngamati langkahku. Seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam catatan. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak padaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Pada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah. Dalam cahaya kehidupan. Kita akan meresponi Mazmur yang terambil dari Kitab Bakti 40, Kasih dari Tuhanku, bait yang pertama dan ketiga. Selamat pagi adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas dan kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Sebentar kami semua akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati adik-adik dan saya untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai 14. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-lakinya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi,
dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangisi dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau, pulanglah kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Silakan untuk duduk. Adik-adik, kita saksikan renungan pada pagi hari ini. Hidup manusia selalu diwarnai susah dan senang. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan mengalami kesenangan atau kapan kesusahan akan berlalu dari hidup kita. Yang paling penting adalah sikap kita menghadapi kesusahan atau kesenangan. Apakah kita akan marah dan kecewa ketika hidup kita susah, atau apakah kita akan bersikap sombong ketika hidup kita senang? Dalam gambar pertama ini, kita melihat bagaimana cara Bapak Elimelek menghadapi kesusahannya yang mereka alami akibat bencana kelaparan yang melanda negeri mereka, Yehuda. Bapak Elimelek tidak kecewa dengan keadaan itu. Dia juga tidak marah. Bapak Elimelek menerima keadaan itu dan mengupayakan untuk menyelamatkan keluarganya dengan menempuh jalan mengungsi ke Moab. Bapak Elimelek, adik-adik teruna, tetap berjuang supaya dia dan keluarga bisa tetap hidup, dan Bapak Elimelek benar-benar bersemangat memperjuangkan hidup yang Tuhan beri. Sekalipun di Moab, Bapak Elimelek tidak berdaya untuk mempertahankan hidupnya. Di Moab, Bapak Elimelek menutup mata. Tuhan yang lebih berkuasa daripada manusia. Namun semangat hidup yang ditularkan Bapak Elimelek kepada keluarga berhasil membuat istrinya, Naomi dan anak-anaknya terus bertahan hidup di Moab. Bahkan kedua putra mereka, Mahlon dan Kilion, mengambil Orpa dan Rut
para perempuan Moab untuk menjadi istri mereka. 10 tahun mereka hidup dalam kebersamaan yang penuh kasih. Orpa dan Rut sekalipun bukan orang Israel, tapi mereka mau dibimbing dan hidup seperti cara hidup orang Israel. Adik-adik teruna, lihat dalam gambar bagaimana cerianya mereka melayani dalam keluarga mereka. Adik-adik teruna, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ya, kesedihan sekali. Kembali datang menghampiri keluarga Elimelek, ibu Naomi dan para menantunya. Tidak berkuasa atas hidup. Sekalipun dalam tangisannya yang mendalam, mereka harus menerima kenyataan itu dengan berani, bahwa Malon dan Kilion telah pergi meninggalkan mereka untuk selama-lamanya di Moab. Para laki-laki dalam keluarga Elimelek tidak berumur panjang. Di Moab, yang tersisa sekarang hanyalah para wanita yang lemah, yang tidak berdaya. Sekalipun demikian, apakah mereka akan tinggal terus dalam kesedihan? Apakah mereka akan menangis terus? Adik-adik teruna, Ibu Naomi benar-benar seorang perempuan dan seorang ibu yang patut dicontoh. Bayangkan, Ibu Naomi belum lama kehilangan suaminya, Bapak Elimelek, dan ditinggalkan kedua putranya, Mahlon dan Kilion. Tapi Ibu Naomi tetap kuat, tetap tegar, dan tetap tabah. Kematian suami dan anak-anaknya bisa saja menjerat Ibu Naomi dalam keputusasaan. Ibu Naomi bisa saja jadi stres, depresi, dan kehilangan semangat hidup. Kenyataannya, itu bukan pilihan Ibu Naomi. Ibu Naomi memperlihatkan kepada Orpa dan Rut bagaimana Ibu Naomi sebagai perempuan Israel dalam menyikapi kesusahan yang dialaminya, yaitu bukan dengan cara marah atau kecewa atau sedih, tapi kembali tegak dan berdiri. Semangat lagi. Coba perhatikan dalam gambar ini, betapa Ibu Naomi tetap semangat untuk kembali pulang ke Yehuda. Begitulah jiwa ibu, jiwa anak-anak Tuhan yang tetap hidup sekalipun dilanda kematian. Dalam perjalanan pulang menuju ke Betlehem Yehuda, Ibu Naomi meminta para menantunya, Orpa dan Rut, untuk pulang kembali ke rumah orang tua mereka. Permintaan itu bukan berarti Ibu Naomi tidak suka dengan mereka. Sebaliknya, permintaan itu justru bertujuan agar Orpa dan Rut bisa hidup lebih baik. Kalau mereka pulang ke kampung mereka, pulang ke rumah orang tua mereka, mereka masih punya kesempatan untuk membangun keluarga lagi dan hidup bahagia. Ibu Naomi yang sudah berstatus janda dan dalam keadaan sangat miskin memang tidak bisa dijadikan sandaran hidup. Ibu Naomi sangat menyadari keberadaan hidupnya, tetapi dia tetap berharap yang terbaik untuk para menantunya. Dia mau Orpa dan Rut hidup senang, hidup bahagia, dan punya masa depan yang baik. Adik-adik teruna, Orpa setuju dengan yang dikatakan Ibu Naomi. Selama ini Ibu Naomi sudah mencontohkan bagaimana seorang perempuan itu harus kuat dan teguh berjuang untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik. Maka Orpa bertekad mewujudkan apa yang diajarkan Ibu Naomi dalam keluarganya di kampung. Hanya Rut yang menolak untuk meninggalkan Ibu Naomi. Buat Rut, Ibu Naomi adalah ibunya yang tidak boleh ditinggalkannya, sebab hanya dialah anak satu-satunya yang dimiliki Ibu Naomi sekarang. Buat Rut, Ibu Naomi sudah tua. Jadi sebagaimana hukum Taurat mengajarkan bahwa anak harus bertanggung jawab untuk menghidupi orang tua, maka Rut harus ada untuk menjamin Ibu Naomi. Buat Rut, Ibu Naomi yang sudah lanjut usia harus ditolong, harus diselamatkan, harus didampingi, supaya mereka tidak merasa ditinggalkan dan mengalami kesepian. Rut, sesuai namanya yang berarti sahabat, telah menunjukkan dirinya sebagai sahabat yang sejati. Adik-adik teruna, di rumah kita punya orang tua. Ada papa mama, opa oma. Selama ini mereka selalu berjuang untuk kita, supaya hidup kita senang, supaya hidup kita makin maju, makin baik dalam segala hal. Sekalipun sulit dan mengalami hari-hari yang diwarnai kesusahan, tetapi mereka dengan caranya selalu berusaha memenuhi apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Tapi kita adik-adik
kalau orang tua minta tolong, kita lebih banyak menolak. Kita lari dan memilih melakukan apa yang kita suka, sekalipun itu sesuatu yang tidak baik. Membuang baju, melempar sepatu, dan meletakkannya semua semaunya kita. Kita lebih suka membuat hal-hal semacam itu, yang menimbulkan kemarahan mama, yang memunculkan teriakan-teriakan oma, ketimbang melakukan hal-hal yang baik, yang akan membuat mama atau oma tersenyum dan bahagia, dan merasa bangga memiliki anak atau cucu seperti kita. Dengan teman pun, kita lebih sering menggunakan kata-kata yang akan menyinggung perasaan mereka, kata-kata celaan, hinaan, yang akan menimbulkan kemarahan, kejengkelan, dan kebencian. Alangkah baiknya adik-adik kita mulai belajar seperti Nomi dan Ruth, yang selalu membuat orang lain hidup, dalam artinya membuat orang lain senang, membuat orang dikasihi, membuat orang lain jadi percaya diri, membuat orang lain bangga terhadap diri mereka, membuat orang lain melihat contoh-contoh yang baik seperti yang diajarkan Tuhan. Dosa selalu mengarahkan kita untuk menjadi alat kejahatannya. Dosa mengarahkan kita untuk menciptakan kematian melalui sikap kita yang tidak benar, yang menimbulkan kemarahan dan kebencian. Mama dan oma jadi sakit, darah tinggi, dan teman-teman pergi menjauhkan diri dari kita dengan kata-kata yang tidak baik dan tidak sopan. Kita menimbulkan kematian, hingga ada orang yang jadi sedih karena celaan, hinaan kita. Ada orang yang tambah putus asa karena diremehkan kemampuannya oleh kita. Ada orang yang makin tidak percaya diri karena direndahkan oleh kita. Marilah adik-adik teruna, sekarang saatnya kita membiarkan Tuhan bekerja di dalam diri kita. Biar Tuhan pakai kita menjadi alatnya yang memberi hidup bagi banyak orang. Amin. Adik-adik, kita akan meresponkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita menyanyi dari Gita Bakti 354, Hidup yang Sedih Jadi Melodi, bait 1 dan 2. Adik-adik, marilah kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Tadi kami semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang tadi kita dengar bisa menjadi renungan untuk kita masing-masing. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik layan yang ada di rumah. Kiranya Tuhan mau berkati dan beri kesehatan untuk adik-adik teruna yang ada di rumah. Dan Tuhan juga mau berdoa untuk orang tua, oma, supaya sehat selalu dan dijauhkan dari yang sakit atau mara bahaya sekalipun. Tuhan juga mau berkati adik-adik dalam sekolahnya ya Tuhan, dalam pergaulannya, dalam masa pendidikannya. Dan kami juga mau berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, berkati bangsa ini yang dimana telah terjadi wabah atau penyakit. Tuhan juga mau menjaga bangsa kami ini ya Tuhan dan lindungi. Dan Tuhan juga mau berkati untuk
Bapak Presiden dan bawahannya, kiranya Kau menjaga bangsa kami ya Tuhan. Tuhan juga mau berkati gereja kami, gereja GPIB Getsemani ya Tuhan, dan Bapak Pendeta dan keluarganya dalam pelayanannya, dan berkati juga majelis, komisi doa, dan karyawan kantor, dan Pelkat, terutama Pelkat Truna ya Tuhan. Demikian doa syafaat ini yang kami alaskan dalam nama anak-Mu yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, seperti kami juga mampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Loren. Tema aktivitas kita pada hari ini adalah hidup yang memberi hidup. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mendengarkan penjelasan dari Kak Usep. Nah, apa sih hidup yang memberi hidup itu? Nah, seperti ini nih. Nah, kalau itu tadi hanya di gereja, ya kan? Lakukan aktivitas ini buat di rumah saja, oke? Contohnya seperti tadi adalah mengajak saudara atau adik-adik atau orang tua kita untuk beribadah bersama di rumah. Itu adalah salah satu contohnya. Ya, lakukan dan kirim foto beserta penjelasannya minimal 2 gambar, oke? Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarkan nats Alkitab dalam Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita akan menyanyikan lagu persembahan dari Kitab Bakti 78, Yesus Kristus sumber hidup. Untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang tadi difirmankan oleh Kak Loren dapat berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja dan teruna kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 116, Yesus inginkan dirimu bersinar terang.
kita akan menerima berkat. Mari kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk untuk saat teduh.